Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Monita. Kali ini kita masih tetap dalam pelajaran pelayanan farmasi dan kita akan melanjutkan untuk materi manajemen apotik. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan manajemen dan organisasi apotik. Apotik merupakan tempat tertentu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Nah, di apotik sendiri itu ada personil yang biasanya ada di apotik. Yang pertama ada apoteker, kemudian ada asisten apoteker. Asisten apoteker ini kalau sekarang dinamakan tenaga teknis kefarmasian. Kemudian ada staf pendukung, itu ada juru resep, kasir, petugas gudang, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan dari tiap apotik. Nah, personil apotik sendiri itu diatur pembagian tugasnya dalam struktur organisasi. Ini adalah salah satu contoh struktur organisasi di apotik. Ini kita lihat ada penanggung jawabnya, apoteker penanggung jawab apotik. Nah, biasanya ini membawa langsung pada PSA atau pemilik sarana apotik. Pemilik sarana apotik bisa juga dia adalah sebagai apoteker penanggung jawab apotik. Nah, kemudian di bawah apoteker penanggung jawab apotik ada APING atau apoteker pendamping. Apoteker pendamping sendiri dia akan mendampingi apoteker atau yang akan menggantikan apoteker ketika apoteker tidak berada di apotik. Nah, kemudian ada juga tata usaha. Ini juga bertanggung jawab langsung kepada apoteker pengelola apotik. Kemudian ada tenaga teknis kefarmasian. Di bawah tenaga teknis kefarmasian ada asisten tenaga teknis kefarmasian. Kemudian ada juga bendahara dan kasir. Ini adalah contoh struktur organisasi apotik. Nah, dalam menjalankan apotik tentunya seorang manajerial membutuhkan satu manajemen untuk melaksanakan atau menjalankan apotik. Nah, biasanya tindakan atau seni yang di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk melakukan atau mengawasi suatu kegiatan di apotik dengan tingkat keterampilan tertentu itu disebut dengan manajemen apotik. Nah, biasanya manajemen apotik ini dilaksanakan semata-mata hanya untuk agar supaya apotik itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di apotik sendiri ada tipe-tipe manajemen yang seharusnya minimal itu dilakukan atau yang berlaku di apotik, di suatu apotik. Yang pertama ada manajemen keuangan. Di manajemen keuangan ini adalah manajemen pengelolaan keuangan. Ini biasanya yang mengatur keluar masuknya uang dan yang berhubungan dengan farmakoekonomi. Kemudian yang kedua ada manajemen pembelian. Manajemen pembelian sendiri berhubungan dengan defekta, vendor, kemudian pemilihan barang-barang yang akan dipasarkan, kemudian juga berhubungan dengan kinetika arus barang dan pola epidemiologi di daerah sekitar. Kemudian yang ketiga ada manajemen penjualan. Nah, manajemen penjualan sendiri ini merupakan pengelolaan penjualan baik itu tunai, kredit maupun kontraktor. Manajemen selanjutnya manajemen persediaan barang. Manajemen persediaan barang sendiri ini berhubungan dengan pengelolaan gudang, persediaan bahan racik, kemudian manajemen pembelian, dan untuk manajemen persediaan barang sendiri ini berhubungan dengan manajemen pembelian karena berhubungan dengan kinetika arus barang. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran sendiri ini merupakan kegiatan pengelolaan dan teknik pemasaran
tentunya untuk meraih pelanggan sebanyak-banyaknya. Jadi setiap apotek itu harus memiliki trik sendiri dalam menjalankan manajemen pemasaran. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen khusus. Nah, manajemen khusus ini adalah manajemen yang sesuai dengan kekhasan dari apotek. Contohnya apotek yang memiliki laboratorium atau apotek yang bergabung dengan klinik itu manajemennya berbeda dan tentunya itu masuk dalam manajemen khusus. Nah, dalam pelayanan kefarmasian di apotek sendiri itu kalau sesuai dengan standar ini ada 2 jenis, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis itu terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan pengenarikan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik ada pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, PTO, dan monitoring efek samping obat. Kita akan membahas secara lebih spesifik tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis. Dan sistem manajemen, fungsi-fungsi manajemen yang berlaku untuk pengelolaan sediaan farmasi dan lain-lain. Yang pertama, fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Nah, dalam perencanaan sediaan farmasi dalam suatu apotek itu dapat berdasarkan pola penyakit, tentunya pola konsumsi, kemampuan masyarakat, dan budaya. Berdasarkan keempat pertimbangan ini oleh apoteker tentunya dan petugas dari apotek, berdasarkan rencana yang dipertimbangkan berdasarkan pola penyakit, pola konsumsi, kemampuan masyarakat maupun budaya, maka perencanaan obat atau sediaan farmasi itu akan dituangkan atau dituliskan ke dalam buku defekta. Jadi perencanaan barang-barang apa yang akan dibeli, sediaan farmasi apa, alat kesehatan apa yang akan dibeli itu akan dituliskan di buku defekta. Jadi buku defekta ini memuat semua sediaan farmasi bahkan barang-barang yang lain yang dibutuhkan untuk persediaan di apotek. Nah, selanjutnya setelah kita merencanakan yang tentunya sudah dituliskan di buku defekta, kita masuk ke fungsi yang selanjutnya yaitu pengadaan. Nah, untuk pengadaan sediaan farmasi tentunya ini harus berdasarkan jalur resmi. Nah, biasanya di Indonesia dari produsen atau dari pabrik obat itu sediaan farmasinya akan disalurkan ke PBF atau pedagang besar farmasi. Dari pedagang besar farmasi kemudian akan disalurkan ke pengecer. Pengecer dalam hal ini boleh apotek, toko obat, atau pedagang-pedagang yang lainnya, tentunya berdasarkan golongan obat-obat tertentu seperti itu, dari pengecer kemudian ke konsumen. Nah, untuk pengadaan sendiri itu di apotek berdasarkan surat pesanan. Nah, surat pesanan sendiri ini ditulis oleh apotek, ditujukan kepada PBF. Nah, surat pesanan ini ada 4 jenis. Yang pertama surat pesanan narkotika. Untuk surat pesanan narkotika ini hanya setiap jenis satu surat pesanan hanya untuk satu jenis. Kemudian surat pesanan psikotropika, kalau psikotropika bisa lebih dari 1. Kemudian surat pesanan prekursor dan surat pesanan biasa ini yang surat pesanan untuk obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras yang lainnya yang tidak termasuk ke golongan yang ketiga di atas tadi.
Jadi sekali lagi surat pesanan ini adalah bukti permintaan dari apotik ke PBF sebagai penyedia barang-barang, dalam hal ini sediaan farmasi, alkes dan sebagainya. Nah, dalam pengadaan sendiri itu bisa secara kredit, COD atau cash on disk. Ini ketika barang datang baru dibayarkan, sedangkan kalau kredit itu biasanya ketika barang datang tidak langsung dibayarkan, akan tetapi dibayarkan setelah 21 hari berikutnya. 21 hari ke depan baru dibayarkan. Kemudian ada juga konsinyasi. Konsinyasi ini boleh dikatakan barang titipan. Jadi ada vendor yang menitipkan barangnya ke apotik, nanti pada satu saat begitu ada petugas yang datang dan akan menanyakan sudah berapa yang laku, maka uang yang lakunya akan ditarik. Nah, PBF apotik sendiri nanti keuntungannya biasanya dari bonus dari perusahaan-perusahaan yang memiliki produk-produk konsinyasi seperti itu. Nah, setelah obat tadi diadakan atau dibeli ya istilahnya di PBF, nah barang-barang tersebut, sediaan farmasi, alat kesehatan itu akan diterima oleh apotik. Ketika menerima barang di apotik, bukan hanya sekedar barang yang akan diterima, tetapi kita akan menerima faktur atau tanda terima barang. Nah, ketika menerima faktur dan barang, tentunya tidak harus langsung diterima begitu saja, tetapi harus ada hal-hal yang harus diperhatikan. Tentunya ketika barang datang harus ada pengecekan. Nah, pengecekan apa saja yang dilakukan? Yang pertama ada mengecek kesesuaian obat. Ini tentunya disesuaikan dengan surat pesanan yang dituliskan kepada PBF. Apakah spesifikasinya cocok atau tidak, jumlahnya cocok tidak dengan surat pesanan, dan mutu obat juga harus dicek. Kemudian cek harganya, kesesuaian harga yang tertera, betul atau tidak, diskon yang diberikan sesuai atau tidak, kemudian PPN, kemudian cek kondisi fisik. Pastikan kemasan obat tidak rusak pada saat penerimaan. Jadi kalau misalnya ketika kita mengecek ada hal-hal yang tidak sesuai, misalnya barangnya rusak atau barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan kita, maka sediaan farmasi atau obat-obat atau alkes yang datang itu dapat kita retur atau kita kembalikan kepada pedagang besar farmasi. Ketika sediaan farmasi, perbekalan farmasi itu datang dan setelah dicek kesesuaiannya, spesifikasinya, kualitas dan mutunya sudah baik, maka sediaan farmasi akan disimpan tentunya oleh pegawai apotik. Nah, dalam penyimpanan di apotik biasanya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, penggolongan obat. Jadi biasanya untuk obat narkotika itu dan psikotropika itu disimpan di lemari khusus. Kemudian ada juga untuk obat keras itu tidak di etalase depan, tetapi di rak obat yang di dalam, di ruang racik. Sedangkan obat bebas terbatas itu biasanya di etalase depan. Kemudian penyimpanan juga bisa berdasarkan bentuk sediaan. Contohnya sediaan sirup sendiri diletakkan di tempat yang berdekatan, yang sediaan tablet sendiri seperti itu. Jadi dibedakan berdasarkan bentuk sediaan. Kemudian berdasarkan kelas terapi. Nah, yang dimaksud dengan kelas terapi ini berdasarkan dengan khasiat. Contohnya obat-obat antibiotik, kemudian
obat-obat hipertensi, obat-obat analgetik, antipiretik bisa saja diatur sesuai dengan kelas terapi. Kemudian dalam penyimpanan juga mempertimbangkan slow moving dan fast moving. Jadi untuk obat-obat yang slow moving itu biasanya akan ditaruh sendiri agar supaya bisa terlihat ya, sehingga dapat dipasarkan. Kemudian yang fast moving itu ditaruh juga berdekatan. Kemudian dalam penyimpanan juga mempertimbangkan yang pertama FIFO, metode FIFO, first in, first out. Jadi obat yang pertama datang itu yang pertama keluar. Sedangkan metode FIFO, first expire, first out. Ini obat yang expire-nya sudah dekat, itu yang akan dikeluarkan terlebih dahulu, sedangkan yang expire-nya masih lama itu biasanya akan keluar belakangan. Selanjutnya, penyimpanan berdasarkan kategori obat swalayan. Ini sudah banyak ya untuk apotek-apotek modern saat ini. Kita lihat pengaturan obat tentunya untuk obat bebas dan obat bebas terbatas itu biasanya lebih dekat dengan konsumen seperti itu. Jadi konsumen lebih leluasa dalam memilih obat seperti itu. Ini beberapa hal metode yang bisa menjadi referensi dalam penyimpanan di apotek. Selanjutnya ada pemusnahan dan penarikan. Untuk pemusnahan sendiri ini dilakukan untuk obat-obat kadaluarsa dan obat-obat yang sudah rusak. Nah, untuk pemusnahan sendiri sesuai dengan ketentuan yang ada itu dilakukan oleh apoteker. Kalau untuk obat yang golongan narkotika itu harus dilakukan oleh apoteker dan didampingi oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Sedangkan untuk golongan obat yang bukan obat narkotika itu bisa hanya apoteker dan disaksikan oleh tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker dan dibuat laporannya. Kemudian yang selanjutnya pemusnahan resep. Nah, resep yang dimusnahkan adalah resep yang telah disimpan lebih dari 5 tahun. Biasanya untuk pemusnahannya biasanya resep-resep tersebut dibakar. Selanjutnya fungsi pengendalian. Nah, dalam manajemen apotek, terlebih khusus dalam manajemen sediaan farmasi, hindari kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan, bahkan retur barang, agar supaya kita tetap menjamin ketersediaan obat di apotek kita. Karena kalau misalnya kelebihan, resikonya nanti expire ya obatnya, apalagi obat-obat yang slow moving seperti itu. Nanti resikonya obat menumpuk, tidak terjual, maka resikonya nanti expire. Kemudian kekurangan obat ya, ini juga harus dihindari. Kemudian apalagi kekosongan ya, jangan sekali kalau bisa diusahakan di apotek itu tidak terjadi kekosongan. Walaupun sekarang ini karena pandemi ya ada beberapa sediaan obat yang memang sulit untuk didapatkan. Kemudian kita harus juga menghindari kerusakan obat. Jadi kerusakan ini dapat dihindari ketika penyimpanan itu baik. Dalam penyimpanan juga kita harus memperhatikan suhu, ya, tempat penyimpanan itu harus diperhatikan sehingga tidak terjadi kerusakan yang nantinya akan merugikan. Untuk obat kadaluarsa sendiri ini juga harus dikontrol ya. Kemudian kehilangan dan retur. Nah, untuk menghindari ini semua dapat disiasati dengan senantiasa memperhatikan kartu stok. Kartu stok ini adalah kartu yang dapat mengontrol
stok sediaan farmasi yang ada di apotik. Ketika stok itu sudah mulai habis, maka obat-obat yang sudah mulai habis atau jumlahnya tinggal sedikit, itu langsung dituliskan ke buku defekta. Jangan menunggu sampai sediaan habis baru dituliskan ke buku defekta. Jadi kita bisa melihat ya, kita bisa mempertimbangkan obat tersebut kategorinya slow moving atau fast moving. Kita harus pesannya kapan, itu harus tahu. Jadi harus memperhatikan kartu stok. Karena dengan pengisian kartu stok yang baik, stocking yang baik, kita bisa mengendalikan ketersediaan atau stok obat di apotik kita tetap tersedia, sehingga kita dapat tetap dipercaya oleh konsumen. Karena kebanyakan konsumen ya tidak mau kalau misalnya di apotik tersebut obatnya tidak lengkap atau obatnya kosong. Biasanya mereka akan berpaling ke apotik yang lain seperti itu. Maka teknik pemasaran kita yang mungkin sudah kita rancang sebaik-baiknya itu malah jadi zonk ketika terjadi kekosongan atau kekurangan di stok kita seperti itu. Selanjutnya pencatatan dan pelaporan. Nah, untuk fungsi pencatatan sendiri di apotik itu ada pada saat pengadaan ini ada pencatatan untuk surat pesanan dan faktur, kemudian dalam penyimpanan ada kartu stok tadi untuk pengendalian, kemudian pada saat penyerahan obat itu biasanya dapat menyerahkan nota dan stro, kemudian catatan-catatan lain yang dilakukan, contohnya pencatatan buku defekta, dan lain sebagainya. Untuk laporan sendiri, laporan untuk internal itu ada laporan keuangan, laporan barang, kemudian kalau di akhir tahun biasanya ada laporan rugi laba, laporan stok ya, stok obat di apotik. Kemudian untuk laporan eksternal ini adalah laporan narkotika, biasanya dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat. Biasanya untuk narkotika itu 1 bulan 1 kali. Kemudian ada juga laporan untuk obat golongan psikotropika dan prekursor. Demikian untuk penjelasan Ibu mengenai manajemen dan organisasi di apotik. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau menghubungi Ibu langsung agar bisa Ibu jawab seperti itu. Demikian atas perhatiannya. Sekali lagi semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Tuhan memberkati. Tetap sehat selalu.